Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Fitria Anggraini, NPM 18751024, Program Studi Agribisnis Semester 4A. Di sini saya dapat tugas dari mata kuliah Pembiayaan KUMKM untuk mempresentasikan salah satu lembaga pembiayaan syariah untuk sektor pertanian. Dosen pengampu Bu Nuni Anggraini, SPM SI. Jadi di sini saya akan mempresentasikan salah satu lembaga pembiayaan syariah, yaitu Bank Muamalat untuk sektor pertanian. Bank Muamalat sendiri merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya komplit terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok Nusantara. Adapun visi dan misi Bank Muamalat, visinya itu sendiri menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. Visinya sendiri menjadi role model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder. Adapun jenis-jenis pembiayaan syariah Bank Muamalat untuk sektor pertanian ada 6. Yang pertama itu ada murabahah, yang kedua ada salam, yang ketiga ada istisnah, yang keempat ada izarah, yang kelima ada musyarakah, yang keenam ada mudharabah. Yang pertama yaitu murabahah, merupakan jenis pembiayaan penjualan secara cicilan, seperti barang atau aset yang dipilih oleh pembeli, dijual oleh lembaga yang memberikan pinjaman. Dan yang kedua salam, merupakan jenis akad yang dapat digunakan untuk memfasilitasi klien yang membutuhkan penyediaan modal kerja. Pihak lembaga pembiayaan atau pembeli memiliki keuntungan pada saat membeli komoditas tertentu dengan harga yang relatif lebih murah. Yang ketiga, ada istisna, merupakan model pembiayaan yang digunakan sebagai proses untuk nilai tambah suatu produk. Jenis pembiayaan ini dapat digunakan untuk membiayai bangunan, mesin-mesin, pabrik, dan jenis aset lain yang sesuai dengan perjanjian pembayaran tunai pada saat awal. Cicilan atau pembayaran tunai pada saat setelah dilakukan pengiriman. Dan yang keempat ada izarah, merupakan kontrak lease kontrak di mana suatu bank menyewakan suatu peralatan kepada salah satu nasabahnya. Yang kelima ada musyarakah, merupakan akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan mulai dari modal kerja hingga pembiayaan proyek, mulai dari pembiayaan jangka pendek hingga jangka waktu pembiayaan berdasarkan kesepakatan awal. Dan yang keenam, yang terakhir itu ada mudharabah, merupakan kerja sama usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Adapun syarat-syarat pengajuan pembiayaan syariah Bank Muamalat untuk sektor pertanian. Yang pertama itu ada formulir permohonan pembiayaan untuk individu. Yang kedua, fotokopi KTP, KK, surat menikah bila yang sudah menikah. Yang ketiga, fotokopi NPWP. Yang keempat, ada slip gaji dan surat keterangan kerja untuk pegawai atau karyawan. Yang kelima, fotokopi mutasi rekening 3 bulan terakhir. Dan yang keenam, laporan keuangan atau laporan usaha untuk wirausaha. Adapun prosedur pembiayaan syariah Bank Muamalat untuk sektor pertanian. Yang pertama, prosedur pembiayaan murabahah. Yang pertama itu ada penandatanganan kontrak pembiayaan antara klien dan lembaga pembiayaan. Yang kedua, klien memberikan daftar permintaan pembelian kepada pihak lembaga pembiayaan untuk membeli barang pesanan. Yang ketiga, agen pembelian sebagai wakil dari lembaga pembiayaan melakukan pembelian barang sesuai dengan kesepakatan dengan pihak perbankan. Yang keempat, penyerahan barang dari pihak lembaga pembiayaan terhadap klien. Dan yang kelima, klien membayar harga sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan awal. Yang kedua,
Prosedur pembiayaan salam. Yang pertama ada perjanjian akad salam dilakukan oleh pihak klien sebagai penjual komoditas dan lembaga pembiayaan sebagai pembeli komoditas. Yang kedua, perjanjian menjelaskan spesifikasi yang sempurna dari komoditas, harga jual, serta tanggal dan tempat pengiriman. Yang ketiga, lembaga pembiayaan membayar harga penuh di awal. Yang keempat, setelah mendapatkan ketetapan harga, klien dapat memanfaatkan dana tersebut sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, pada masa tanggal jatuh tempo, klien harus mengirimkan komoditas sesuai dengan perjanjian di awal. Yang ketiga ada prosedur pembiayaan istisna. Yang pertama, perjanjian istisna dapat dilakukan oleh dua pihak, yakni pihak penjual barang atau pengusaha pabrik dan pihak pembeli barang tersebut. Yang kedua, perjanjian menjelaskan spesifikasi yang sempurna dari komoditas, harga jual, serta tanggal dan tempat pengiriman. Yang ketiga, lembaga pembiayaan membayar harga sesuai kesepakatan. Pada masa jatuh tempo, klien mengirim barang atau komoditas sesuai dengan kesepakatan awal. Dan yang keempat, ada prosedur pembiayaan izarah. Yang pertama, pihak bank syariah melakukan kontrak penyewaan barang kepada pihak petani sesuai dengan barang yang diminta. Biasanya dalam bentuk input tetap yang memiliki nilai investasi lebih dari 1 tahun. Yang kedua, jika pihak bank syariah tidak memiliki barang yang diminta, maka pihak bank dapat mengusahakan dengan membeli yang baru. Dan yang terakhir, bank menyerahkan barang sewaan sesuai dengan kesepakatan awal dengan fixed return sesuai jangka waktu pembayaran. Dan yang kelima, ada prosedur pembiayaan musyarakah. Yang pertama, satu atau lebih pengusaha mendatangi pihak lembaga pembiayaan untuk membiayai investasi pertanian. Dan yang kedua, pihak lembaga pembiayaan menyediakan sepenuhnya atau sebagian dana pembiayaan. Yang ketiga, semua kalangan termasuk pihak lembaga pembiayaan memiliki hak yang sama dalam manajemen usaha pertanian. Dan yang keempat, keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan pembagian profit yang berdasar pada proporsi penyertaan modal. Yang kelima, jika terjadi kerugian maka ditanggung bersama. Dan yang terakhir, di akhir periode, keuntungan distribusi kepada pihak yang menyertakan modal. Dan yang terakhir, ada prosedur pembiayaan mudharabah. Pemilik dana melakukan penyimpanan ke bank syariah berupa tabungan, deposito mudharabah dengan jangka waktu bervariasi. Dana dari pemilik dana akan diberikan ke pembiayaan lain oleh bank syariah, yakni mudharabah kepada kelompok tani. Nisbah bagi hasil akan diberikan antara bank syariah dengan petani, dan bank syariah ke pemilik dana pihak ketiga dengan kesepakatan awal. Masalah yang sering dihadapi pembiayaan syariah bank muamalat, yakni masalah permodalan. Untuk menghadapi masalah tersebut, maka dilakukan skim pembiayaan syariah, yakni salam, istisnah, izarah, izarah mumtahiyah bin tamlik, musyarakah, mudharabah sebagai alternatif untuk pembiayaan petani. Skim ini berpeluang besar untuk diimplementasikan karena memiliki karakteristik yang berbasis pertanian dengan tidak adanya bunga, mitra kerjasama dengan profit loss sharing, serta pemenuhan barang yang sesuai untuk petani, yakni pada skim salam, istisnah, murabahah, izarah, dan adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah, penyuluhan petani, cash flow pada perbankan dan petani. Demikian presentasi tentang pembiayaan syariah bank muamalat untuk sektor pertanian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.